Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Sobat ilmu, di antara kalian pasti ada yang mengikuti tes CPNS. Nah, sebentar lagi kalian akan menghadapi tes SKB. Nah, untuk itu kali ini Beranda Ilmu akan membahas contoh soal untuk formasi tenaga pendidik atau guru. Sebelum kita memulai, ada baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya akan lebih banyak lagi contoh-contoh soal dan ilmu-ilmu lainnya yang akan diberikan oleh channel Beranda Ilmu. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Jawaban yang tepat adalah D. Konsep. Tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan termasuk jenis materi berupa konsep. Sedangkan yang A yaitu fakta, biasanya siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Untuk yang B, prosedur, biasanya siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Untuk keterampilan, biasanya siswa diminta untuk membuat sesuatu. Sedangkan pilihan yang terakhir yaitu E, yang berhubungan dengan prinsip, biasanya siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep atau sebab akibat. Soal kedua, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis sifat dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memperhatikan kata kerja operasional dari setiap rumusan indikator yang disebutkan. Sudah jelas pada soal yang diminta adalah tingkat kognitif mencipta atau C6, sehingga kata kerja operasional yang tepat untuk rumusan indikator adalah E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Pilihan jawaban A, mengelompokkan, merupakan contoh kata kerja operasional pada tingkatan kognitif C2 atau memahami, sedangkan menyebutkan ada pada C1, mengingat, dan menjelaskan ada pada C2, memahami, serta pilihan yang D, membedakan, masuk ke dalam tingkat kognitif C3 yaitu menerapkan. Soal nomor 3. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Cooperative learning, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jawaban yang tepat adalah E. Kontekstual. Konsep belajar yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kontekstual. Sedangkan kooperatif adalah strategi pembelajaran di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Sedangkan inquiry adalah proses pembelajaran untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen. Lalu problem solving adalah proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Sedangkan discovery adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan
sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Soal keempat, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang tepat adalah B. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Sedangkan evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang C, evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Sedangkan yang D, evaluasi diagnostik, adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor penyebabnya. Serta yang terakhir adalah evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Sekian pembahasan soal dari Beranda Ilmu. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.